Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bakul Aki. Oke Mas Bro, banyak banget kalau kedua merek ini disetarakan atau disampingkan atau dijejerkan, kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Kira-kira kita pilih yang mana? Ya saya jawab, ya enggak tahu, masa tanya saya. Ya Mas Bro, tadi bercanda. Oke Mas Bro. Banyak banget orang yang bertanya enaknya pakai gas atau Yuasa. Oke, kali ini akan saya review satu persatu. Nanti kalian silakan pilih yang mana, pilih yang gas atau yang Yuasa. Terserah kalian. Nah, kita bahas lagi di produk Aki yang gas dulu. Oke Mas Bro, gas ini adalah GS yang sudah didesain dari pabrikan. Dia itu sudah dicampur oleh acid yang atau cairan gel yang ada di pabrik itu, sehingga Aki GS ini didesain khusus apabila kalian membeli Aki GS tanpa mengisi air, beli langsung tinggal pakai. Jadi seperti itu Mas Bro. Jadi airnya sudah tercampur di sini. Apakah Aki kering itu tetap ada airnya? Saya jawab tetap ada, tapi sesuai dengan standar pabrikan yang sudah ditentukan Mas Bro. Jadi seperti itu. Ini produk GS Astra. Nah, kalau kita masuk ke Yuasa, Yuasa ini dari pabrikan, dia mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu didesain khusus dengan kemasan terpisah Mas Bro. Ini. Nah, loh Mas, kok airnya terpisah? Kok ini ada airnya? Ini Aki basah atau Aki kering sebenarnya? Kan konsumen banyak banget yang bertanya seperti itu. Kali ini akan saya jawab. Aki Yuasa ini adalah jenis Aki maintenance free Mas Bro, atau Aki kering kalau bahasa umumnya. Nah, air Aki ini sudah didesain dari pabrikan, sudah diukur dan sudah intinya sudah sesuai dengan takaran Mas Bro. Apabila air ini dimasukkan ke dalam Aki, kemudian ditutup pakai penutup yang sudah disediakan, itu terhitung mulai dari 1 hari pemakaian Mas Bro. Jadi ini bisa menguntungkan para penjual, ini bisa menguntungkan para pembeli. Kalau membeli Aki Yuasa itu mendapatkan Aki yang jenisnya sudah kondisi fresh Mas Bro, karena airnya baru dimasukkan ke sini. Nah, kalau airnya sudah dimasukkan ke dalam Aki, kalian tidak perlu menambahkan air Aki lagi Mas Bro, karena ini sudah 1 kali isi. Jadi seperti itu Mas Bro. Dan jenisnya maintenance free atau bebas perawatan. Nah, asalkan apabila kalian ingin membeli Aki Yuasa, perhatikan segelnya ini Mas Bro. Jangan sampai segelnya ini terbuka, karena kalau semisal segelnya ini terbuka, ini bisa berdampak pada performa Aki atau penurunan performa Aki tersebut. Jadi seperti itu. Perhatikan kalau kalian ingin membeli Aki jenis Yuasa seperti ini. Tapi dari sudut pandang penjual, ya kan, dari sudut pandang penjual seperti saya, Aki Yuasa ini cukup lumayan membutuhkan waktu untuk mengisi air Aki ini Mas Bro, karena beda lagi dengan GS. Kalau GS ini kan kalau kalian beli Aki, kita tinggal buka kardusnya, kemudian kita tinggal pasang di motor kalian. Nah, kalau Yuasa, kita sebagai penjual harus membuka segelnya dulu baru mengisi air Akinya Mas Bro. Jadi membutuhkan waktu antara 5-10 menitan itu selesai pemasangan. Jadi seperti itu Mas Bro ya. Nah, buat kalian yang ingin membeli Aki yang semisal ya, membeli Aki yang memang niatnya tidak dipakai langsung atau dipakai masih 5 bulan atau 4 bulan kemudian, mending saran saya mending pakai yang Yuasa seperti ini Mas Bro. Karena kalau kalian membeli sekarang kemudian 5 bulan kemudian kalian ingin ingin memakai Aki ini, kalian tinggal tuangkan ini, kemudian sebelumnya kita buka segelnya dulu, tinggal tuangkan air ini. Jadi kondisinya fresh juga. Nah, kalau GS Astra ini sebenarnya sama, bisa kalian pakai 5 bulan kemudian. Tapi untuk performa Aki saya masih belum mengetahui jenis GS ini. Tapi setahu saya pernah menjual Aki GS ini dengan stok yang belum terjual itu sampai 4 bulan, ada 1 stok. Dan saya pakai di motor konsumen juga alhamdulillah masih aman dan tidak ada trouble. Nah, jadi kedua jenis ini mempunyai kelebihan masing-masing Mas Bro. Pastinya setiap produk kalian harusnya juga tahu mempunyai ciri khas dan juga keunggulan masing-masing.
Nah, kalau masalah harga mungkin 11-12 kalau di wilayah sini. Nah, kalau di wilayah kalian saya kurang tahu. Cuman setahu saya untuk produk GS sama Yuasa itu harganya hampir sama Mas Bro. Tergantung dari pasar kalian sendiri. Jadi seperti itu Mas Bro. Kemudian enaknya milih mana Mas, GS atau Yuasa? Itu semua tergantung dari kondisi kalian masing-masing Mas Bro. Kalian lebih selera kemana? Ke Yuasa atau ke GS? Jadi seperti itu Mas Bro. Dan kira-kira awetnya itu berapa lama Mas? Lebih panjang GS atau Yuasa? Jadi gini Mas Bro, kalau kita membahas tentang keawetan aki, sebenarnya itu juga terpengaruh dari unit motor kalian masing-masing. Apakah kelistrikan motor kalian itu aman? Apakah aksesorisnya masih standar? Apakah double starternya juga aman atau enteng? Jadi itu bisa mempengaruhi dari performa aki Mas Bro kalau unit kalian itu bermasalah. Makanya semisal kalau unit kalian atau motor kalian itu aman-aman saja, biasanya bisa tembus sampai 2 hingga 5 tahun gitu Mas Bro. Untuk biasanya bawaan motor kan ada yang seperti itu. Nah, biasanya kalau di sini yang saya temui di lapangan untuk produk GS sama Yuasa itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun pemakaian, bahkan ada yang 1,5 tahun pemakaian, bahkan ada yang 1 tahun saja Mas Bro. Dan itu semuanya saya lihat kembali, saya kembalikan lagi di mobil konsumen saya. Ternyata motornya itu yang bermasalah, bukan dari akinya. Makanya kalau kalian tanya ke saya, kira-kira usia pakainya itu berapa tahun, itu tergantung dari unit dan sama pemakaian motor kalian. Jadi seperti itu Mas Bro ya. Nah, untuk menentukan apakah GS atau Yuasa, jika kalian beli, silakan sesuai dengan isi dompet kalian dan kebutuhan kalian. Seperti itu Mas Bro. Dan saya ingin berpesan kepada kalian, apabila kalian membeli aki jenis motor GS sama Yuasa, perhatikan dari tahun produksinya Mas Bro ya. Usahakan tahun produksinya itu kondisinya masih baru, masih di bawah 1 tahun. Jadi seperti itu, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bakul aki buat kalian semua.